السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن المعصية والخيانة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Sebelum kita paparkan menyangkut dengan pembahasan kita, marilah kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik pada malam yang berbahagia ini, yang mana baru saja kita menyaksikan, berpartisipasi dan ikut memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada angka ke-77. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk lebih taat kepadanya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat gencar untuk berperang melawan kebatilan, berperang melawan kejahatan. Beliaulah, kalau kita ingin lihat, beliaulah sosok manusia yang memiliki jiwa nasional melebihi siapapun. Yang kami hormati pengurus masjid, guru kita bersama, imam masjid, jamaah sedang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kita doakan kepada Allah, semoga semuanya kita akan dimasukkan dalam surganya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini merupakan malam yang sangat besar, momen dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam kondisi mengganti guru kita yang sering mengisi, yaitu Ustadz Misran Fuadi, pada malam ini beliau berhalangan, diamanatkan kepada kami untuk mengisi kekosongan ini. Kami coba untuk menyampaikan sedikit kilas balik menyangkut dengan kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kita bahas mungkin yang akan menemani waktu kita selama kurang lebih 1 jam ke depan sembari kita menunggu waktu Aisyah, kemerdekaan dalam perspektif Islam, yang mana hal ini sudah sangat tabu. Bahkan ada di antara kita hamba Allah, jamaah sekalian, saat disebutkan kemerdekaan itu ada orang yang kadangkala acuh tak acuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena sejarah demi sejarah sudah mulai, ataupun sejarah demi sejarah terhadap kemerdekaan Indonesia itu sudah mulai dihilangkan, tidak lagi didengungkan, tidak lagi disuarakan. Padahal kalau kita mau mencermati, kalau kita mau membuka sejarah demi sejarah, kalau kita mau membuka catatan sejarah lembaran demi lembarannya,
akan kita dapatkan hal yang sangat menakjubkan, hal yang sangat indah, dan hal yang sangat menawan dalam kehidupan kita. Sekarang seolah-olah kemerdekaan itu terlepas dari kata-kata Islam, dari kehidupan Islam, dari pandangan orang Islam. Tetapi kalau kita mau mengkaji hamba Allah, berapa besar andil para pemuda-pemuda muslim untuk memerdekakan Indonesia sampai detik nyawanya yang terakhir mereka relakan demi Indonesia ini mendapat kemerdekaannya. Coba kita analisa. Ada sebuah alinea yang terdapat dalam preambel Undang-Undang Dasar, pembuka Undang-Undang Dasar kita, yang berbunyi bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan berkat didukung dengan keinginan yang luhur dari penganut dari orang-orang yang berada di Indonesia, seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Artinya kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari religius, yaitu atas berkat rahmat Allah. Benar tidak Ustaz? Coba kita analisa. Ada sebuah bacaan yang kami dapatkan. Ada orang yang mengsugestikan kepada Soekarno pada waktu itu, ayo Bung Karno, kita proklamirkan kemerdekaan kita. Saat itu tepatnya pada hari Kamis 16 Agustus. Apa yang beliau sampaikan? Kita tunggu hari Jumat yang akan diberikan barakah oleh Allah. Tepatnya pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, pada waktu itu pula lah terdapat hari bulan puasa, di mana kelaparan memelilit perut pemuda-pemuda muslim pada waktu itu. Bahkan presiden pertama kita menganut agama Islam dalam kondisi menahan lapar dalam bulan suci Ramadan, mengemukakan, memproklamirkan kemerdekaan. Ini sedikit disampaikan oleh orang-orang yang punya kepentingan ingin menenggelamkan sejarah Islam terhadap andil Islam terhadap memerdekakan Indonesia. Gepilih le Bung Karno dua boh wate. Hari Jumat Sayyidul Ayyam merupakan penghulu dari hari-hari yang lain. Mulai dari Ahad sampai hari Jumat, seminggu 7 hari. Maka Sayyidul Ayyam, kepalanya hari, itulah hari Jumat. Yang selanjutnya terdapat Sayyidus Syuhur. Apa maknanya? Kepala, penghulu daripada segala bulan dalam setahun itu, itulah bulan Ramadan. Di mana tahun 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan, hari Jumat tempo dulu. Artinya, kalau kita mau mengkaji, bukan tidak ada alasan Bung Karno mengucapkan, memproklamirkan, mendeklarasikan kemerdekaannya tepatnya pada hari Jumat dalam bulan suci Ramadan. Maka dituangkan dalam preambel Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, apa yang beliau sampaikan? Atas berkat rahmat Allah sehingga Indonesia diberikan kemerdekaannya. Kalau kita mau mengkaji, membuka mindset, siapakah yang berjuang di garda terdepan? Dasar terciptanya TNI berawal dari jenderal ternama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Siapa beliau? Jenderal Sudirman. Siapa bagaimana sepak terjang Jenderal Sudirman dalam memerdekakan Indonesia? Di dalam hutan belantara, beliau diterpa dengan penyakit malaria. Beliau menggigil tubuhnya, tidak pernah lekang dari air wudhu. Beliau melaksanakan ibadah solat dengan kalimat takbir bersama bala tentara. Beliau ikut memerdekakan Indonesia. Siapa Jenderal Sudirman? Kader terbaik Muhammadiyah. Beliau seorang ulama dan santri. Ada Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang tidak ada orang yang tidak akan tahu nama beliau. Tetapi beliau merupakan kader terbaik dan merupakan seorang santri. Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama, dalam sebuah statement terindahnya beliau pernah mengungkapkan sebelum beliau wafat meninggal dunia, hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air dalam perspektif beliau, dalam pandangan beliau, merupakan bahagian daripada iman.
kita mengambil secuil dari iman untuk memunculkan bagaimana iman kita. Artinya cinta terhadap tanah air kita ambil sebahagian daripada iman yang kita miliki, hamba Allah. Maka ronyo sudah dikotomi oleh tangan-tangan jahil, oleh tangan-tangan kerdil, oleh orang-orang yang punya kepentingan, seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu tidak ada sepak terjangnya pemuda-pemuda muslim, seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu jauh sangat daripada perspektif Islam, daripada kehidupan umat Islam, daripada sejarah-sejarah Islam. Ini yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita, sehingga mereka terbuka mindsetnya bahwa kemerdekaan Indonesia didasari atas berkat rahmat Allah. Ada upaya-upaya ingin menghapuskan kalimat-kalimat tersebut, tapi karena berkat bantuan Allah sampai hari ini masih tetap ada dalam pembukaan undang-undang dasar kita, hamba Allah. Coba kita analisa. Dalam sebuah bacaan yang kami baca, Bung Tomo pernah berkata, beliau kehilangan ide, beliau kehilangan kekuatan, beliau kehilangan gagasan untuk menggerakkan pemuda-pemudi bangsa, pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk memerdekakan Indonesia. Di Surabaya beliau hanya satu kalimat yang mampu membangkitkan semangat pemuda-pemudi bangsa waktu itu untuk memerdekakan melawan para penjajah. Apa yang beliau sampaikan? Kalimat takbir yang diucapkan oleh Bung Tomo. Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakkan kalimat takbir di Surabaya, disambut oleh Soekarno, sehingga kalimat takbir itulah upaya terakhir yang dilakukan oleh Bung Tomo untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga beliau berpendapat, kalau bukan karena kalimat takbir, sungguh aku tidak berdaya untuk mempersatukan pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk meraih kemerdekaan. Di Surabaya beliau lantunkan kalimat takbir. Hari ini kenapa kalau makin gencar kita ucapkan kalimat takbir, seolah-olah kita dianggap tidak nasionalis? Kalau kita mau membuka wawasan, orang yang paling nasionalis, orang yang paling patriot, orang yang paling cinta terhadap NKRI, itulah orang yang sering membangkit semangat pemudanya dengan kalimat takbir. Ini sudah mulai digeserkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ini sudah mulai dikotomi, digeserkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, yang ingin menyudutkan Islam. Maka tugas kita, hamba Allah, dengan berkat kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah sampai hari ini, 77 sudah kemerdekaan yang sudah kita gapai. Semoga kita akan terbebas dari penjajahan secara ideologi. Kadangkala ada orang yang berkata, tanya merdeka secara institusi, negara kita sudah merdeka. Kadangkala ada di beberapa sektor gagasan ideologi kita masih dibungkam dan dicekam. Artinya belum merdeka seutuhnya, apalagi dalam kehidupan umat Islam. Maka ini perlu dikembalikan dalam kehidupan kita, hamba Allah. Yang selanjutnya ada satu sejarah yang kadangkala tidak jarang disuarakan. Orang yang pertama mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia kepada presiden pertama kita, yaitu Soekarno, adalah Mufti Palestina. Sehingga kita punya hubungan emosional dengan Palestina saat mereka dibombardir oleh Israel. Kenapa kita harus sedih? Karena yang mengucapkan selamat terhadap kemerdekaan Indonesia pertama sekali secara personal itulah Mufti dari Palestina. Sedangkan secara institusi, negara Mesir yang pertama mengucapkan kalimat selamat kepada Indonesia mewakili melalui presiden, yaitu Soekarno. Artinya itulah sejarah-sejarah yang diberikan oleh Allah, kesenangan Mufti Palestina terhadap Islam yang ada di Indonesia, yang notabene kita pada waktu itu garda terdepan dalam memerdekakan Indonesia. Andil terbanyak adalah para santri, baik dari pesantren Tubuh Ireng, baik dari pesantren yang lainnya yang dikoordinir oleh ulama kita, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Artinya hari ini sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai orang yang mengambil andil terbesar untuk memerdekakan Indonesia
harus hilang perhatian dari Indonesia sebagai negaranya. Siapa mereka? Kita semuanya penduduk muslim yang seolah-olah ada dalam beberapa kebijakan. Kita seolah-olah tidak punya kebijakan itu di negara yang sudah pernah dimerdekakan oleh para syuhada dulunya. Padumnala ulama-ulama yang terbunuh, para syuhada-syuhada yang terbunuh dalam perang. Berapa banyak orang-orang yang bersimbah darah yang mereka menganut agama Islam dulunya saat memerdekakan Indonesia. Semoga dengan bertambah hari ulang tahun Indonesia akan lebih perhatian kepada orang-orang yang menganut agama Islam dan kepentingan Islam. Namun hari ini, malam ini, ada hal yang perlu saya sampaikan dalam perspektif saya. Jangan sampai kita tergiur dengan kemerdekaan di dunia saja. Kemerdekaan itu sangat identik dengan kalimat kemenangan. Artinya memenangkan peperangan sehingga diberikan kalimat kemerdekaan. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu diibaratkan dengan kalimat mustaqillah, terasing ataupun kita terpisah daripada orang lain. Yang selanjutnya, kalimat kemerdekaan itu sangat identik dengan kemenangan. Tidak ada kemerdekaan tanpa meraih kemenangan. Namun dalam perspektif Al-Quran, kalimat kemenangan bukanlah karena memenangkan peperangan. Dalam ayat yang sudah kami bacakan tadi, kurang lebih ada 10 ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala yang ujungnya diinstruksikan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang sangat indah. Wa ulaika humul muflihun. Muflih dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna kalimat tersebut ialah al-faizun, artinya adalah kemenangan. Orang-orang yang muflih, orang-orang yang mereka-mereka yang humul muflihun, itulah yang mendapatkan kemenangan sesungguhnya. Walaupun kita sudah merdeka, namun jangan kita berada dalam hal yang sama ataupun stagnasi, berdiri di tempat untuk membahas terhadap kemerdekaan duniawi sehingga kita alpakan terhadap kemenangan sesungguhnya. Walaupun 77 tahun sudah merdeka Indonesia, jangan pernah kita lupa bahwa kita perlu untuk meraih kemenangan sendiri. Siapakah yang menang dalam perspektif Al-Quran? Yang pertama, orang-orang yang muflih kata Allah adalah mereka-mereka yang percaya kepada Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya terhadap yang ghaib. Wa yuqimuna as-salah, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang memberikan hartanya di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang yakin terhadap hari akhirat. Apa pesan Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, merekalah yang mendapatkan kemenangan sesungguhnya. 77 tahun sudah merdeka Indonesia, itu belum mampu memastikan kita akan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah. Kemenangan sesungguhnya, kemenangan yang harus kita capai untuk menang kita di hadapan Allah adalah yang pertama, iman terhadap Al-Quran. Yang kedua, mendirikan salat, mengerjakan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lun tuan baca buno sebut kalimat humul muflihun yang tertera dalam Al-Quran lebih dari 10 ayat. Artinya sangat banyak kategori yang harus kita capai sehingga kita dimasukkan oleh Allah dalam kategori orang-orang yang muflihun. Apa makna muflihun? Faizun, menang dan mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dalam pandangan Al-Quran adalah mereka yang mendapatkan
timbangan, faman saqulat mawazinuh, orang yang mendapatkan timbangan yang berat, faulaika humul muflihun, merekalah yang akan mendapatkan kemenangan sesungguhnya. Jino kita kaji urung silun. Padum nale ka kebaikan yang kita sampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Kadangkala kalau kita lihat tetangga yang melakukan kemaksiatan, kita beranggapan Yohana urusan lu, nyankan lu, yang pubut adalah orang lain. Padahal Al-Quran berkata, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Benar di antara kita, harus ada di antara kita yang menyeru ke arah kebaikan, yang menyuruh ke arah kebenaran, agar mereka meninggalkan kemungkaran. Karena itu perintah Al-Quran. Rasul juga pernah berkata dalam sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi wa illam tastati fa bilisanihi wa illam tastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Andai kata kita melihat kemungkaran baik di kampung kita, baik di daerah kita, baik di kota kita, itu kota Luxmawi, melihat kemungkaran dan kebiadaban, apa yang harus kita laksanakan? Fayughayyir biyadi. Bila kita mampu, cegahlah dengan tanganmu, kata Rasul. Dalam konteks ini siapa? Kalau kita kaji dalam ranah pemerintahan, maka tumpuk tertingginya yang memegang kekuasaan itulah yang mampu mencegah dengan kebijakan yang dilayangkan di atas suratnya. Misalkan ada tempat-tempat berbau perjudian, ada tempat-tempat berbau tempat mabuk-mabukan, dengan satu surat dilayangkan di bawah kekuasaannya, sehingga kemungkaran itu dibasmi oleh pemerintah yang lainnya, oleh aparat yang ada dalam kekuasaan beliau. Itu dengan tangannya. Sedangkan kita ataupun para mubalik, para ustadz, para guru-guru, para masyayikh, dengan apa mereka melakukan untuk mencegah kemungkaran? Dengan lidah yang mereka miliki. Tidak ada upaya dari para masyayikh, dari guru-guru kita untuk melakukan menjauhkan, merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, tetapi mereka punya lidah untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, sehingga minimlah angka kejahatan di tempat tersebut. Yang terakhir, orang yang paling imannya yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencegah kemaksiatan dengan lidahnya, dengan tangannya, namun harus benci dalam hatinya. Itulah iman yang paling lemah, kata Rasul. Kita hari ini coba kita lihat, tajak kedai kopi kadang-kala, dia kedainya kala nanamit kadang-kala main judi, kita sudah enggan untuk mencegahnya. Padahal itu termasuk dalam kategori yang disampaikan oleh Rasul. Marra'a minkum munkarat fayughayyir biyadihi. Kalau engkau lihat kemaksiatan, cegahlah dengan tanganmu, minimal dengan lidahmu, pegah panennya. Namun sekarang sudah merajalela. Bahkan hampir tidak ada orang-orang yang mampu mencegah mereka yang ugal-ugalan, yang melakukan kejahatan dimanapun mereka berada. Ini merupakan sebuah tugas yang diembankan oleh Allah dalam firman-Nya, sehingga kita termasuk dalam kategori orang muflihun, mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya, dalam surah At-Taubah, Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim dan beriman kepada Rasul, wa ulaika humul muflihun, mereka juga termasuk dalam kategori orang yang muflih, menang. Tanya orangnya tatim upayakan hal tersebut. Masjid sudah dibangun seperti ini, disampaikan oleh panitia masjid, pengumuman-pengumuman, ada sumbangan yang dibutuhkan untuk mendirikan tempat wudhu. Kalau kita punya mindset ingin meraih kemenangan, maka tidak terasa harta kita korbankan untuk berjihad di jalan Allah, kita nafkahkan di jalan Allah. Kenapa? Ingin rasanya mendapatkan titel kemenangan sesungguhnya. Orangnya menyenah harta, yang terbayang dalam pikiran kita adalah ganti rumah, rehab rumah,
ataupun mengganti kendaraan. Saat ada orang yang membutuhkan, bahkan itu kebutuhan umat dalam perspektif agama, karena kemaslahatan agama kita enggan, berarti belum bisa dikategorikan kita dalam kategori orang yang muflihun. Orang-orang yang muflih mau berjuang bersama Rasulullah dulunya, mau beriman kepada Nabi, mau mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, mau menjunjung tinggi segala perintah Allah dan Nabi-Nya, dan mau mengorbankan segala hartanya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang termasuk dalam kategori muflihun. Kalau berbicara terhadap kemerdekaan Indonesia, sudah kita jelaskan tadinya, tapi kita jangan sampai kemerdekaan Indonesia sudah kita raih, namun secara pribadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala belum merdeka, dan nantinya akan diberikan tempat dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Yang paling indah dalam sebuah surat, surah An-Nur ayat 51, Allah menyampaikan bahwa andai kata ada seorang rasul yang diutus kepada orang-orang yang beriman, idza du'u, apabila rasul tersebut menyeru ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, yang liyahkum bainahum, untuk ditahkim, diberlakukan hukum syariat di kalangan mereka, ayyakulu, mereka berkata sami'na wa ata'na. Apa implisit dari ayat ini? Nah, gure-gure sampaikan kepada katanya, menawa cara mudib menurut syariat Islam, menawa yang kali gemeli Nabi Muhammad, menawa yang kali perintah oleh Allah Ta'ala dalam syariat Islam, kita yang mendengarkannya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat terhadap perintah tersebut, terhadap apa yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Wa ulaika humul muflihun, itu juga termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan muflihun, ay al-faizun, mendapatkan kemenangan. Maka arti kalau kita tarik garis, orang-orang yang berada dalam ranah keilmuan, majelis taklim, dalam menempuh ilmu pengetahuan agama khususnya, termasuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di yaumil qiyamah dan dalam pandangan Allah. Orangnya orang si'lun, kemerdekaan demi kemerdekaan sudah kita raih. Walaupun kadangkala kalau kita lihat kemerdekaan secara ideologi, kita belum seutuhnya menang. Ide-ide contohnya seperti ide-ide yang ditawarkan oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia masih menjadi asupan sebahagian besar, sebahagian banyak di antara kita. Westernisasi, berkiblat kepada Eropa, artiji watela mudip menyokon kiblat kepada urung-urung yang di luar negeri, lebih-lebih di ranah anak-anak muda kita sekarang. Mereka seolah-olah berkiblat kepada Korea, artis-artis Korea dijadikan sebagai idolanya, padahal kiblat sesungguhnya kita adalah kepada Islam yang pernah dibawa oleh Rasul dulunya. Sehingga wajar anak mit katanya uronyo sangat minim ideologi Islam dalam pribadinya, sehingga kadangkala waktu tanya, coba sebutkan berapa jumlah rukun iman, mereka menjawab 7 Ustaz. Berapa jumlah rukun Islam? 6 Ustaz. Kenapa? Karena tidak sering didengungkan dalam telinga mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dalam ranah Islam. Waktu tayu baca Quran, maah cakap urung silun lagi kaming ibadah, ataupun mereka membaca Al-Quran tak ubahnya seperti orang-orang yang bukan dari Aceh mendengar saman, menyata pegah bahasa katanya lagi kele urung si jamun lagi Cina dengan saman. Kenapa demikian? Karena kita mendengungkan kepada mereka hal-hal yang tidak berbau Islam, sehingga mereka tidak akan termasuk nantinya dalam kategori orang yang muflihun, faizun, yang meraih kemenangan di dalam pandangan Allah. Dalam kehidupan umat Islam juga sering dinidakan sebuah kalimat yang dalam azan, hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan solat. Setelah hayya 'alas shalah dikumandangkan oleh muazzin, hayya 'alal falah, mari kita menuju ke kemenangan. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang faizun,
Kalimat itu selalu didengungkan dalam azan yang dikumandangkan oleh muazin di masjid. Tetapi hari ini, kenapa anak kita makin didengungkan azan, makin disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kemenangan sesungguhnya, mereka makin mengalpakan hal tersebut. Mudah-mudahan hamba Allah dalam kupasan singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dari uraian singkat tadi selama 45 menit, coba kita ambil kesimpulan yang pertama. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini dijauhkan dari kehidupan Islam. Karena yang mengambil andil terbesar terhadap kemerdekaan Indonesia adalah notabene umat muslim. Jenderal tertinggi Indonesia adalah Jenderal Sudirman, yang beliau merupakan santri dan kader terbaik Muhammadiyah. Ulama terkemuka pendiri Nahdlatul Ulama pernah berkata, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan bahagian daripada iman yang kita miliki. Yang selanjutnya, ulama Palestina, mufti Palestina yang mengucapkan kalimat selamat terhadap kemerdekaan Indonesia pertama sekali sebelum orang-orang lain mengucapkannya. Kenapa? Karena notabene penduduk muslim di Indonesia dulunya. Yang selanjutnya, walaupun Indonesia sudah menang, sudah merdeka selama 77 tahun, namun jangan pernah kita lupa bahwa kemerdekaan sesungguhnya bukan hanya kemerdekaan Indonesia yang kita raih, namun kemerdekaan secara individu dari kita masing-masing adalah meraih kemenangan yang sudah kita kupas tadinya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengikuti Rasulnya, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Allah, dan ikut yakin terhadap hari akhir. Itulah orang-orang yang menang, menyeru kepada kebaikan. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan faizun, yang nantinya suatu waktu kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Bacot dan pegah di akhir, mungkin ulun tuan han lepak dan jamaah bersama dengan jamaah. Kenapa? Karena kami akan lanjut perjalanan dengan Ustaz Romi ke ujung Pacu untuk dakwah Islamiyah. Kami akan jamaah di sana nantinya bersama jamaah yang sudah menunggu kami di sana. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.